Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya, Pak Ali. Oke, kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah peminatan. Kemudian untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang KD 3.1 tentang konsep ruang dan waktu. Oke, jadi disiapkan ya bukunya atau modulnya, juga bisa sambil browsing-browsing tentang materi ini. Oke ya. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang konsep manusia dalam ruang dan waktu. Oke, manusia. Nah, kenapa kok manusia itu sangat penting dalam sejarah? Karena manusia itu adalah subjek dan objek dari sejarah itu sendiri. Nah, subjek, yang dimaksud dengan subjek itu adalah manusia adalah sebagai pelaku dari sejarah. Nah, jadi tanpa manusia, sejarah itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah objek. Nah, manusia juga sebagai objek sejarah. Maksudnya, manusia adalah sebagai sasaran dari sejarah itu sendiri. Nah, sasaran yang dimaksud itu adalah ya manusia itulah sebagai pelakunya, sebagai apa yang akan ditulis dari sejarah itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi gambar. Nah, ilustrasi gambar ini adalah proses evolusi manusia menurut Charles Darwin. Nah, jadi Darwin itu memiliki teori manusia itu berasal dari kera. Nah, kemudian diilustrasikan oleh Darwin seperti ini. Yang pertama adalah gambar kera, kemudian manusia kera, kemudian berevolusi, kemudian menjadi manusia modern yang mereka sudah punya insting, mereka punya perasaan, mereka punya pikiran untuk hidup, untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk berkarya, dan juga mereka sudah peralatan yang mereka gunakan itu mengalami perubahan dari yang semula itu hanya mereka mengandalkan sesuatu yang ada dari alam, tetapi manusia modern itu mereka sudah bisa membuat alat itu sendiri. Bahkan alat-alat yang mereka ciptakan itu lebih canggih. Contohnya yang sekarang banyak dipakai itu adalah handphone. Nah, handphone juga mengalami perubahan. Handphone yang sekarang dengan yang pertama kali keluar itu berbeda. Nah, handphone yang sekarang itu adalah smartphone atau telepon pintar. Telepon pintar itu jadi kita bisa melakukan apapun, baik itu berkomunikasi, kita menyimpan data, kita mengabadikan momen-momen, itu bisa melalui satu alat itu, yaitu handphone atau smartphone, ponsel pintar itu sendiri. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi tidak hanya melalui pesan suara atau kita telepon, tetapi kita sekarang sudah bisa melakukan panggilan video. Jadi kita dengan saudara kita atau dengan orang tua kita atau dengan kerabat kita yang berada di belahan dunia yang lain, kita bisa melakukan panggilan video. Jadi kita bisa melihat mereka yang ada jauh di sana. Kemudian yang selanjutnya, konsep ruang. Nah, dalam sejarah itu ruang itu sangat penting. Nah, ruang itu apa sih? Nah, ruang dalam sejarah itu adalah suatu tempat di mana terjadi berbagai peristiwa sejarah. Jadi ruang itu adalah tempatnya. Nah, di sini saya ada ilustrasi. Nah, ada yang tahu ini ada di mana atau ini adalah tempat apa? Oke, ini adalah
Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, di mana letaknya? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi Monumen Serangan Umum 1 Maret itu berada di titik 0 km kota Yogyakarta, atau tepatnya berada di perempatan titik 0 pas di seberang kantor pos, atau di sebelah selatannya Malioboro. Nah, monumen itu apa sih? Nah, monumen itu adalah sebuah penanda terjadinya suatu peristiwa. Jadi tempat terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret itu ada di monumen ini, atau ada di titik 0 km kota Yogyakarta. Selanjutnya, konsep waktu. Nah, waktu itu sangat penting dalam sejarah, karena waktu itu adalah menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, waktu itu pasti menunjukkan hari, tanggal, tahun. Kemudian lebih spesifiknya lagi, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Mungkin ada yang tahu. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah peristiwa pasca terjadinya bom atom di kota Hiroshima. Oke, kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu. Ada yang tahu nggak waktunya kapan? Oke, jadi kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, kemudian dampak dari bom atom di kota Hiroshima, kemudian di satunya adalah kota Nagasaki, itu adalah Indonesia bisa merdeka dari Jepang. Itu karena salah satu faktornya adalah Jepang itu mengalami kekalahan di dalam Perang Dunia Kedua, ditandai dengan dibom atom dua kota penting di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat. Oke, demikian video pembelajaran singkat untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan tugas uji kompetensi dan juga uji luring yang akan kita kirim melalui WhatsApp atau Google Classroom. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.